Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya benar Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami hanyalah Engkau. Dan hari ini Bapa di sorga, kalau Tuhan Yesus Indonesia merdeka kami peringati besok 75 tahun Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami juga rindu Bapa di sorga kami merdeka dalam Kristus. Itu sebabnya Bapa di sorga, di dalam pemberitaan firman-Mu, izinkan kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami, sehingga setiap kami yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Bahkan aku berdoa, yang miskin diberikan kekayaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini, buat karena cinta itu, buat karena kasih itu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Engkau bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini Saudara, besok kita akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Saudara, umur negara Republik Indonesia merdeka sudah 75 tahun. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, satu hal yang mau kita rindukan Bapak Ibu, bahwa bukan hanya Indonesia merdeka, tetapi kita juga rindu bahwa kita merdeka di dalam Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana dikatakan merdeka di dalam Tuhan, Saudara? Satu tema yang hari ini Saudara, kemerdekaan dalam Kristus. Mari kita lihat Saudara, Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 1 dulu. Roma pasal yang ke-8, sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3 ya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang hidup bukan menurut daging, melainkan menurut roh. Saudara, ada dua kata di sini yang perlu kita renungkan untuk menanggapi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah tidak ada lagi penghukuman. Haleluya. Saudara, yang pertama tidak ada lagi penghukuman. Apa maksudnya Saudara? Roma pasal 3 ayat 23 berkata tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Artinya manusia sejak dari taman Eden Saudara, ketika Adam dan Hawa pada waktu itu memetik buah pohon dan memakannya, sejak itu Alkitab katakan manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, akibat dosa Alkitab katakan adalah maut. Dan hari ini kita mau belajar Saudara, bagaimana dikatakan merdeka di dalam Tuhan. Tentunya Saudara, kalau merdeka itu pertama kita tidak lagi diperbudak. Yang kedua Saudara, kita sudah bebas melakukan aktivitas kita. Itu yang dikatakan merdeka. Jadi Saudara, kalau kita merdeka, tentunya Saudara kita bebas melakukan segala hak dan kewajiban kita di warga, sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Dan begitu juga dalam Tuhan. Ketika kita merdeka dalam Tuhan Saudara, ketika kita merdeka dalam Kristus, berarti ada sesuatu. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, ketika kita dikatakan merdeka dalam Tuhan, berarti Saudara, maut sudah dikalahkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada kita, seharusnya sayalah yang dihukum, seharusnya sayalah yang dilemparkan ke api neraka, seharusnya sayalah yang harus menjadi penghuni neraka. Tapi karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan buat saudara dan buat saya, dan akhirnya Saudara, saya tidak jadi dihukum karena Tuhan sudah menggantikan saya. Tuhan sudah menggantikan saya ketika dia disiksa, dianiaya, bahkan disalib Saudara. Dan pada saatnya Saudara di kayu salib, dia katakan kata-kata yang terakhir adalah sudah selesai. Artinya Saudara, ketika kata-kata itu sudah selesai, maka pada waktu itu tabir yang menutupi bait Allah, Maha Suci dan Maha Suci Saudara, itu terbelah jadi dua. Artinya Saudara,
kita merdeka di dalam Kristus. Semalam saudara, tepatnya hari Jumat tanggal 14 Agustus, kami seluruh pendeta-pendeta Tanah Karo bergabung dalam Persekutuan Gereja Lembaga Injil Indonesia, PGI, PGPI, PHT, BKAG, dan semua Pemkab Karo saudara, dihadiri perwakilan Bupati dan Dinas Presiden. Semalam kami bersama-sama deklarasi di Open Stage Taman Ujung Tua Lapangan Parkir. Kami deklarasikan saudara, Tanah Karo bebas beribadah di gereja mana. Kami deklarasikan tidak ada yang bisa melarang umat Tuhan beribadah di gereja, tapi dengan aturan SOP saudara, standar kesehatan. Artinya saudara pakai masker, cuci tangan, semua seperti itu saudara. Walaupun dimanapun setiap gereja harus mengikuti aturan protokol kesehatan seperti itu. Jadi dalam hal ini saudara, kami sebutkan kemarin bahwa semua gereja sebelum Tanah Karo tidak ada yang bisa melarang untuk beribadah. Itu yang namanya kemerdekaan, tidak ada larangan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, saya mau berkata kepada kita juga merdeka dalam Kristus. Bagaimana orang yang merdeka? Orang yang merdeka itu tidak diintimidasi. Orang yang merdeka itu saudara, dia fokus. Yesus Kristus sudah menebus kita dari segala dosa kita, dari segala pelanggaran yang kita buat saudara. Tetapi iblis tidak akan pernah diam. Setan tidak akan tinggal diam. Ketika saudara mau beribadah kepada Tuhan, pasti ada saja cara-cara iblis untuk menggagalkan saudara beribadah. Ketika saudara mau berdoa kepada Tuhan, mungkin ada saja suara-suara bisikan setan saudara yang saudara terdengar dalam telinga atau dalam hati saudara. Dia berkata, temanku berdoa, kata iblis. Semalam kau notifnya sama dengan kita, anak, kata iblis. Iya, kita belajar, kita beribadah. Ketika kita mau fokus datang kepada Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, iblis bisikan dalam telinga kita, sesama penjahat manusia suci sekali, katanya. Iblis intimidasi kita. Tapi hari ini saya mau saudara, jemaat Tuhan yang mendengar suara ini, dimanapun kita berada hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih komunis, ketika Yesus Kristus sudah menjamin hidup kita memiliki kemerdekaan dalam Kristus, maka semua suara-suara itu, semua intimidasi itu tidak akan berlaku lagi dalam hidup kita. Karena Yesus Kristus sudah menjamin hidup kita. Kita lanjutkan saudara, mari kita lihat ayat selanjutnya. Paulus saudara, untuk ini dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma, menjelaskan bahwa kemerdekaan ini dibeli dengan harga yang tidak terkira. Bukan dengan barang mahal, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk disisa dianiaya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mendapatkan kemerdekaan yang datang daripada Allah. Itu sebabnya saudara, sebagai orang yang merdeka dalam Kristus, kita tidak lagi mudah dosa, kita tidak lagi diperbudak oleh iblis, kita tidak lagi diperbudak oleh setan, kita sudah bebas dari segala itu. Amin. Kita lanjutkan saudara. Bebas dari penghukuman. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-4 tadi saudara, mulai 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara, saya mau katakan, kalau banyak jalan ke Roma, kata orang itu benar. Ke Roma banyak jalan. Saya sederhanakan saudara, banyak jalan ke Medan, itu benar. Bisa dari Jamin Kincing, bisa dari Lokawar, bisa dari Tebing. Kalau saudara punya pesawat saudara atau helikopter saudara,
Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Itu sebabnya saudara, kebenaran ini berkata saudara, dengan jalan menuju ada di sini dalam daging, merelakan dirinya disiksa, dianiaya untuk apa? Untuk satu, supaya saudara merdeka. Supaya apa? Supaya saudara bisa tidak diintimidasi oleh kuasa-kuasa yang namanya dosa. Karena saudara maut sudah dikalahkan. Ketika dia mati saudara, dia turun ke kerajaan maut. Kan itu pengakuan iman rasulnya. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit daripada orang yang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Artinya saudara, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita menggerakkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita saudara tahu untuk melakukan firman Tuhan, sekali lagi kita baik, kemerdekaan itu menjadi hak milik kita. Kita ngerti? Sekarang pertanyaan, daging atau roh? Mana lebih dominan dalam hidup kita? Saudara, kalau kita ada ibadah raya seperti ini, saudara, kalau kita saudara seperti apa namanya istilah kami di kampung kami, bagaimana rohani dan kelani. Kalau dia sorry ibadah dia, kalau nggak sorry dia nggak ibadah, itu bukan roh. Ibadah kepada Tuhan sorry nggak sorry tetap ibadah. Amin. Suka tidak suka ibadah harus. Karena seperti saya katakan kepada kita saudara, tubuh kita ini perlu makan 3 kali satu hari, roh kita juga demikian. Kalau tubuh kita ini supaya kuat, supaya imun jadi kuat, supaya imun kuat, saudara katanya saudara, kalau imun kuat maka virus corona tidak mampu menggerogoti tubuh kita. Kalau kita ingin imun kita kuat, berarti kita makanan sehat, minimal 3 kali makan satu hari. Dengan pola makan yang sehat. Demikian juga roh kita saudara. Kalau tubuh ini perlu makan makanan jasmani, makan terbaik, roh kita ini perlu juga makan makanan rohani. Apa itu? Pujian, penyembahan. Itu makanan kita. Makanan kita adalah firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita ini akan dikuatkan, maka tubuh kita akan disegarkan. Jadi pertanyaannya sekarang, hidup dalam roh atau daging? Saudara, Roma pasal 8 ayat 5 sampai 4, satu orang membacakan yang untuk kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai 14. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Perhatikan saudara ayat yang ke-5. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lain hal Firman berkata begini saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, tentunya saudara kita yang petani, saudara tentunya kalau kita tanam tomat, tanam apa saja hari ini saudara, pasti di situ hati kita. Kalau ada di sini antara jemaat Tuhan, kalau dia petani nanam tomat dia ataupun nanam wortel apa saja ditanamnya, sedang mau ke pasar saudara, tapi hatinya ada di laut, itu ada yang salah. Kalau ada seorang petani saudara sedang dia mengerjakan pekerjaan pertaniannya di ladang saudara, tetapi hatinya sedang ada di pasar, hatinya sedang ada di perbengkelan, hatinya sedang ada pertukangan, itu ada yang salah. Firman berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tentunya saudara, di mana harta kita, di mana kita selalu mempunyai kegiatan, pasti di situ hati kita berada. Pertanyaannya saudara, hari demi hari di manakah hati saudara berada?
tentunya Bapak Ibu, tentu hati dan pikiran saudara ada di surga. Tapi kalau harta saudara memikirkan hal-hal yang duniawi, maka hati saudara akan ada di dunia ini. Firman berkata sekali lagi saudara supaya jelas ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Padahal kita tahu saudara bahwa ketika kita hidup, ketika kita lahir ke dunia ini, kita tahu saudara bahwa kita tidak membawa apapun. Siapa dulu di antara kita ini yang lahir sudah memiliki jam tangan? Ada? Atau lahir yang cewek sudah memiliki anting? Tentunya tidak ada saudara. Artinya ketika kita lahir kita tidak membawa apapun. Dan Alkitab juga katakan saudara, ketika kita mati juga kita tidak membawa apapun juga selain iman dan pengharapan. Dan semua yang kita lihat saudara, ya semua yang kita miliki hari ini, mungkin saat dunia itu semua kita tinggalkan. Makanya hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, pikirkan hal-hal yang di atas. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan Yesus. Sekali lagi firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi tahukah saudara, iblis tidak akan pernah setuju dengan firman ini. Iblis tidak akan pernah mau mengaminkan firman ini. Kalau kita katakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, iblis selalu berusaha saudara untuk mematahkan kebenaran firman ini. Itu sebabnya saya mau meyakinkan dengan satu contoh saudara. Contoh ini sederhana. Misalkan aku punya utang, aku pinjam uang Bang Eko 1 juta. Kalau aku pinjam uang Bang Eko 1 juta, berapa utangku? 1 juta kan begitu? Oke, suatu hari Bang Eko bilang sama saya begini, Pak Pendeta, gak apa-apa utang Pak Pendeta sudah lunas. Pertanyaannya, ketika Bang Eko katakan Pak Pendeta utang Pak Pendeta yang 1 juta sudah lunas, pertanyaannya, apakah utang itu sudah lunas? Sudah? Sudah. Apakah ada di antara kita yang bisa berkata, tak bisa begitu? Kemarin kan dipinjam Pak Pendeta uang 1 juta, tak bolehlah, harus sampai lagi 1 juta. Terserah dia lah yang pemiliknya. Mau lunas katanya mau tidak, terserah dia kan. Orang uangnya kalau dikatakan yang lunas, ya lunas. Contoh yang kedua. Aku punya utang sama Kak Kari 1 juta. Lalu datang Kak Dela, udahlah Pak Pendeta, utang Kak Kari sudah lunas. Pertanyaannya, aku tadi pinjam uang sama Kak Kari, masa dia utang ya? Kak Dela berkata begini, udahlah Pak Pendeta, utang Pak Pendeta sama Kari sudah lunas. Kata Dela, aku punya utang sama Pak Kari. Pertanyaannya, apakah utangku sudah lunas? Belum. Sekarang siapa yang mengatakan ini? Bahwa tidak ada hukuman bagi yang ada dalam Kristus. Siapa yang katakan? Yesus. Kalau dia yang sudah katakan, berarti apa yang difirmankannya? Apa yang dikatakannya? Itu pasti tepatnya. Amin. Jadi katanya tidak ada lagi hukuman, berarti itu dia yang amin. Walaupun setan berkata, iblis berkata, tidak benar seperti itu. Itu tidak ada artinya. Kalau Yesus sudah katakan tidak ada penghukuman, maka tidak ada penghukuman. Haleluya. Itu sebabnya saudara hari ini, jangan hanya kita nanti pasang bendera di depan rumah kita, besok sama-sama kita kata merdeka, merdeka. Gak masalah, gak persoalan. Tapi saya juga rindu, saudara dan saya merdeka dan Yesus. Mari kita lanjutkan. Saudara kasih Tuhan Yesus, Roma pasal 8 ayat 3 sampai 4 tadi. Satu orang boleh cuma membaca. Ayat 3 sampai 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging,
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab apa yang tidak mungkin di dalam hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan cara memutus anak. Saudara, kalau hukum saudara mata ganti mata, telinga ganti telinga, tapi Yesus Kristus datang untuk menggenapi semuanya itu, saudara, untuk menghancurkan hukum Taurat. Karena dengan hukum Taurat ada baik satu orang pun tidak bisa masuk surga. Tapi bukan berarti Yesus Kristus meniadakan hukum itu, tidak. Tetapi dia menggenapi dengan cara dia menggantikan dirinya untuk disiksa, dia menggantikan dirinya untuk dianiaya, dia tidak menggantikan dirinya untuk disalibkan, supaya tidak ada lagi tuntutan. Contoh yang ketiga, Bang Gian punya utang sama Kadela 1 juta. Lalu entah kenapa Kadela ini lagi kere, tidak ada uangnya. Bang Gian sudah menuntut. Lalu datang apa? Bang Gian sama siapa tadi? Dela yang punya utang kan? Bang Gian, nggak usah kamu susah. Aku ambil uang 1 juta. Bukan sama Bang Gian. Udah lunas ya utang Kadela, tidak. Kubayar. Pertanyaannya, apakah sudah lunas utang itu? Sudah? Sudah, karena sudah kubayar. Kan kubayar tadi kan? Terbalik. Pas kan? Utang Dela nggak ada lagi, kenapa? Karena aku sudah kubayarnya. Lunas dengan harga 1 juta, 1 juta rupiah asli uang Indonesia. Lunas. Pertanyaanku, apakah ada lagi utang Dela? Kenapa? Karena sudah juga. Begitu juga dengan utang saudara. Dosa saudara sudah ditembus Yesus Kristus kayu salib. Lunas. Pertanyaannya, apakah masih ada dosa saudara? Sebenarnya banyak. Bukan gak ada banyak. Mungkin di antara kita yang duduk di sini, saudara, saya paling banyak dosa saya. Firman berkata, jangan ada mau di antara kamu menjadi guru karena tanggung jawabannya sangat besar. Mungkin di antara kita yang hadir, aku yang memperbaiki dosaku mungkin seperti itu, tapi dengan baik saudara. Aku ini orang yang berdosa. Aku ini bukan orang benar, tetapi karena Yesus mencintai aku, karena janjinya tergenapi atas hidupku, maka dengan baik aku bukan orang benar, tetapi aku orang yang dibenarkan oleh Yesus. Saudara bukan orang benar, tetapi dibenarkan. Sama saja. Amin. Sama seperti Kak Dela. Kak Dela bukan berutang-utang, tapi utangnya sudah melunaskan. Jadi sudah lunas. Begitu juga dengan tuntutan iblis atas dosa kita. Ketika Yesus berkata, aku mengampuni engkau, aku menerima engkau apa adanya, tidak ada lagi hukuman, kata firman. Iblis selalu berkata, no, ini biarin. Iblis kata tidak. Masa manusia saja dibebaskan? Bisa saja iblis demon, saudara. Kami kenapa para iblis tidak dibebaskan? Namanya juga udah iblis. Keselamatan itu diberikan kepada manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang mau berharap kepada Dia. Dan hari ini sekali lagi saudara, kita bukan orang benar, tetapi kita orang yang dibenarkan. Kita lanjutkan. Haleluya. Saudara, firman berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan apa katanya? Hal-hal yang dari kayak pikirkan dulu, mirip-mirip gitu. Soalnya saya katakan kepada Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini hanya apa saja, apa namanya, yang mau saya katakan ini penafsiran. Semua yang ada di dunia ini mencari yang mirip dengan dia. Amin. Contoh, di desa ini kira-kira sering ada kera kan? Pertanyaanku, pernah kalian lihat kera cari-cari aja? Kera carinya
Begitu juga dengan setan. Iblis. Dia akan cari orang-orang yang sejenis atau sama atau mirip dengan dia. Makanya saudara, iblis selalu merusak gambar diri kita. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita bukan mirip dengan iblis, tapi kita serupa dan segambar dengan Allah. Maka ketika ada saudara intimidasi setan, maka katakan, aku ini milik Tuhan, aku sudah ditebus oleh darah atau Allah. Jangan mau lagi kita diperdaya. Saudara, berapa tahun saudara diintimidasi iblis? Berapa tahun saudara dibola-bolakan setan, dikambing hitamkan, dikambing putih, berikan di iblis. Kita tidak pernah mau, karena kita percaya Yesus Tuhan kita. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang jauh. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengerjakan hidup kita. Allah yang kita sembah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Itulah Allah yang kita sembah. Itu suami saya berani berkata bahwa kita merdeka dari Kristus. Saudara, selanjutnya, pikiran menentukan tindakan. Tadi saya katakan saudara, kalau anak muda saudara suka cikutu, orang-orang yang cikutu pasti dalam hidup teman sia-sia si cikutu. Aku saudara berapa kali diajak Bang Jody mancing. Lagi dia hobi kuat-kuat. Pala tata kawiledan, enak. Ani tim megang 5 menit cepat kan aku terik itu aku 3. Itu menurut aku. Tapi menurut orang yang suka memancing, bodoh rasanya. Apalagi tubi-tubi dia kata gini dalam suara kita. Nggak masalah, beda-beda. Kalau sama musuh bahaya. Kalau sama nanti hatimu sama hati orang itu bahaya. Contohnya aku cinta sama ibu gembala, cinta pula ada tidak sama ibu gembala. Berbeda-beda kita cinta Tuhan. Itulah keindahan kita. Dalam tasnya kerajaan ada bangku Palestina. Amin. Saat kita ramai sempurna. Adikku kita sempurna bayangkan Tuhan bagi Henok Arselia. Dulu kami akan ke surga. Perban kita sempurna, perban kita berdosa, perban melalak kita minta. Maka kita butuh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pikiran kita menentukan tindakan kita. Kalau kita selalu berpikir, kita saudara berpikir ini, ya aku kalau senang aku susah aku benci aku, iya terjadi. Saudara, siapa ada pelihara kucing? Mungkin kalau pun nggak pelihara pasti tahu soal kucing kan? Kucing itu kan terlalu besar. Tapi dengar baik, aku perhatikan kucing. Bagaimana musuh yang besar, dia tidak kamu. Itu kucing saudara. Badannya kecil tapi dia berpikir dia singa. Kucing itu selalu berpikir dia itu macam makanya. Kecil pun dia itu kucing. Walaupun badannya kecil, pikirannya besar. Ini enggak saudara. Kadang-kadang bagi peltik. Asal curi kena takal ini bukan hanya cuca, bukan hanya biasa. Siti-siti kiam. Tapi jadi seperti yang bilang tadi, seperti kucing tadi. Badannya kecil tetapi pikirannya, hatinya, keberaniannya seperti harimau. Amin. Jangan kita mau diintimidasi. Pikiran kita ini harus pikiran Tuhan dimasukkan pikiran kita. Next. Lanjut. Yang terakhir. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Pada saat Kristus menjadi korban penghapus dosa kita, artinya tuntutan keadilan hukum itu telah dipenuhi. Kita bukan saja dibenarkan, tetapi ketika kita berserah pada Roh-Nya, pikiran dan tubuh kita dikendalikan oleh Dia. Itu yang paling penting. Sekali lagi saudara, jangan saudara berargumen dengan saya. Adik bagi pendeta, takkan itu sampai melala memang dosa Anda. Tapi kita sudah dibenarkan. Aku kasih contoh ilustrasi. Sini Bang Gian sama Bang E. Haleluya. Katakanlah Bang E ini manusia yang berdosa, kan hitam ini kan? Banyak dosanya. Orang
saudara, ketika aku mau menghukum manusia ini, tidak jadi karena ada darah Yesus, ada darah. Amin. Ini bukan orang benar, tapi dibenarkan karena apa? Karena darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus yang menyucikan kita. Lagu dari BPK, darah Yesus. Amin. Darah Yesus yang memerdekakan kita. Ini sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara kasih kita mau menang, kita mau merdeka. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan saudara kekasih Tuhan Yesus. Biarkan kebenaran hari ini memerdekakan setiap kita saudara. Biarkan darah Yesus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu ini kembali menjadi peringatan akan kita saudara supaya kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu secara pribadi dalam Tuhan. Mari sembah Dia. Lalu Dia dalam hidup saudara. Karena kemerdekaan sudah menjadi milik saudara dan saya hari ini. Ketika Yesus Kristus mau berkorban untuk saudara dan saya, maka kemerdekaan itu menjadi milik kita. Haleluya. Sebabnya itu kita katakan satu-satunya yang kuharapkan hanya di dalam Yesus. Engkau Tuhan yang kami sembah. Kita naikkan pujian ini sedalam hati kepada Dia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang satu-satunya Tuhan yang kami harapkan. Amin. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjamin hidup kami. Dan hari ini Bapa di sorga, kalau besok bersama-sama kami memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini Tuhan, yang ke-75. Ada banyak hal yang telah terjadi di bangsa ini Tuhan. Dan hari ini juga Bapa di sorga, kami juga memproklamirkan bahwa kami merdeka dalam Kristus. Tidak ada lagi intimidasi dari setan iblis. Tidak ada lagi perbudakan dosa atas hidup kami. Setiap belenggu-belenggu dosa telah dikalahkan. Setiap belenggu-belenggu dosa sudah dipatahkan. Dan hari ini Bapa di sorga, aku berdoa buat umatmu ini Tuhan. Engkau nyatakan belas kasihanmu, Engkau nyatakan cintamu, Engkau nyatakan kuasamu atas hidup kami. Sehingga Bapa di sorga, hidup kami tidak akan sama lagi. Ada satu kuasa yang masuk mempengaruhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Bapa, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menolong kami. Setiap usaha, pekerjaan kami Tuhan, tolong Bapa di sorga. Biarkan kelimpahan berkat yang datangnya daripada Allah Engkau nyatakan atas hidup kami. Tanah Karo Tuhan, tunduk perlindunganmu atas Tanah Karo. 17 kecamatan yang ada dari COVID-19, dari bahaya Gunung Sinabung Bapa. Kami berdoa Bapa di sorga, kami ada dalam pertolongan Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Bapa di sorga, kuatkan, teguhkan hati kami. Ajari kami terus setia kepadamu. Ajari kami terus taat untuk melakukan firman-Mu Bapa di sorga. Firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami. Setiap rupiah yang kami taburkan, biarkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Allah. Kalau demikian saudaraku, pulanglah dari tempat ini dan lakukanlah firman itu dengan takut dan gentar kepada Dia Tuhan Salam kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Persekutuan Bapa dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua.